Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Sapi Lokal. Dalam hal ini adalah sapi Bali dalam menunjang pemenuhan kebutuhan protein hewani dan swasembada daging. Saya Sabta Andarwisworo, Prodi Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertama, saya mulai dari pendahuluan. Pengembangan sapi potong, khususnya di daerah Pulau Jawa dan Bali, di masa yang akan datang, melalui suatu pendekatan agribisnis yang berkelanjutan. Budidaya sapi potong yang secara on-farm hanya dilakukan secara modern dan profesional, disertai dengan pemanfaatan inovasi teknologi untuk efisiensi usahanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi usaha pembibitan sapi potong, di mana dalam hal ini sapi potong yang kurang diminati oleh peternak, dan untuk mengetahui pola pengembangan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan protein asal hewani dan swasembada daging di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengembangan sapi Bali, yaitu khususnya di provinsi yang akan dikembangkan untuk sapi Bali ini. Dan metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan survei di wilayah pengembangan sapi Bali. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, produktivitas sapi Bali. Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, dan produktivitas sapi potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan pertumbuhan. Menurut Talib dan kawan-kawan tahun 2000 menyatakan bahwa aspek produksi seekor ternak tidak dapat dipisahkan dari reproduksi ternak yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi produksi. Ini penekanannya. Jadi tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi sebuah produksi. Sapi Bali memiliki sedikit lemak halus, kurang daripada 4% dari berat karkasnya. Tetapi persentase karkasnya cukup tinggi, yaitu berkisar antara 52 sampai 60%. Dengan perbandingan tulang dan daging yang sangat rendah. Komposisi daging 69 sampai 71%, kemudian tulang 14 sampai 17%, dan lemak 13 sampai 14%. Yang kedua, kebutuhan sapi potong. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Pertanian tahun 2016 menyatakan bahwa kondisi peternakan sapi potong mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong, bakalan, dan daging. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika dilihat dari tren permintaan akan daging di dalam negeri, maka diperkirakan tahun 2020 diperlukan daging sebanyak 670.000 ton
yang setara dengan sapi siap potong sebanyak 4 juta ekor. Sementara dari dalam negeri, bila hanya mengandalkan teknologi dan kebijaksanaan yang ada dengan rata-rata peningkatan populasi 2-3%, maka akan tersedia 395.000 ton daging yang setara dengan 2,5 juta ekor. Dan ini artinya apa? Pada tahun 2020 akan mengalami kekurangan sebesar 1,5 juta ekor. Kemudian pada tahun 2013 itu Indonesia membutuhkan daging sapi sekitar 781.000 ton. Dan sapi nasional diperkirakan hanya dapat memenuhi 434.300 ton, sehingga akan terjadi kekurangan sebanyak 300 ton lebih, ya, 300.000 ton lebih ini. Impor ternak sapi daging meningkat semakin tajam. Nah, ini pengamatan selama periode waktu tahun tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, volume impor ternak sapi, ya, yang dimana sebagian besar ini didominasi adalah sapi besar bakalan, meningkat ya dengan laju tahun yang semakin berjalan. Kemudian yang kedua, nilai impor ternak sapi meningkat sekitar 56% per tahun. Yang ketiga, volume impor daging pun juga akan meningkat sekitar 40% per tahun. Yang keempat, nilai impor daging sapi meningkat sekitar 38% per tahun. Nah, ini mengakibatkan defisit neraca perdagangan ternak dan daging sapi melonjak dari 19,7 juta US dollar pada tahun 2010 menjadi 150,6 juta US dollar pada tahun 2014. Selanjutnya, hal yang patut mendapat perhatian dalam perkembangan impor ternak sapi adalah pergeseran dari komoditi sapi bibit, ya, atau istilahnya cattle breed, ke jenis komoditi sapi bakalan atau istilahnya feeder steers. Perkembangan semacam ini mencerminkan ketidakmampuan industri pembibitan sapi di Indonesia untuk mengembangkan sapi bibit unggul asal luar negeri guna meningkatkan kualitas bibit sapi lokal sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan populasi yang diharapkan. Dalam jangka panjang besarnya, permintaan konsumsi daging sapi akan menyebabkan penurunan populasi secara nyata. Dan apabila pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan angka net increase dan net crop sapi, bukan hal yang tidak mungkin, Indonesia masih terus akan mengimpor sapi meskipun harganya sangat mahal. Yang ketiga, kesenjangan produksi dan konsumsi daging domestiknya. Komoditas daging sapi bersifat demand driven, sehingga dari waktu ke waktu masih bermasalah dalam pemenuhannya. Kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dengan produksi daging sapi lokal dari tahun ke tahun yang diduga karena adanya peningkatan jumlah masyarakat yang berpendapatan menengah, otomatis ini juga akan semakin melebar. Perkembangan produksi daging sapi di Indonesia pada periode tahun 1984 sampai 2016 secara umum memiliki pola yang sama baik di Jawa maupun luar Jawa, yaitu cenderung meningkat. Selama periode tersebut,
produksi daging sapi di Indonesia meningkat rata-rata sebesar 2,76% per tahunnya. Perkembangan produksi di Jawa sebesar 2,48% dan di luar Jawa 3,88% per tahun. Produksi daging sapi di Indonesia pada tahun 1984 tercatat sebesar 248,48 ribu ton, meningkat menjadi 524,11 ribu ton pada tahun 2016. Sementara produksi daging di Jawa pada tahun 1984 sebesar 151,58 ribu ton, meningkat menjadi 298,63 ribu ton pada tahun 2016. Sedangkan yang produksi untuk luar Jawa 9,97 ribu ton meningkat menjadi 225,48 ribu ton pada tahun 2016. Perkembangan produksi daging sapi 5 tahun terakhir cenderung menurun di Pulau Jawa sebesar 0,35% per tahun, namun di luar Jawa naik sebesar 2,33% per tahun. Hal ini ada kaitannya dengan kenaikan harga daging sapi yang semakin tinggi di kota-kota Pulau Jawa. Meskipun harga daging sapi masih tinggi, perkembangan produksi daging sapi per tahun naik sebesar 0,76%. Yang keempat, dampak pasar global terhadap pasar sapi di Indonesia. Ini mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, ya, di mana kondisi ekonomi pasar sapi domestik itu tidak stabil dan berpola acak karena terjadi pengaruh yang sangat signifikan dari ekonomi pasar sapi dan daging luar negeri dan variabel-variabel pasar lainnya. Selain itu, ekonomi pasar sapi dalam negeri juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini terjadi karena kuota impor sapi dan daging ke Indonesia cukup signifikan, yaitu mencapai 30% dari total kebutuhan pasar dalam negeri. Yang kelima, potensi pengembangan sapi Bali. Ya. Jadi sapi Bali ini adalah merupakan breed sapi asli Indonesia yang populasinya telah mencapai 2.632.124 ekor atau sekitar 26,92% dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia. Ya. Penyebaran sapi Bali telah meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Konsentrasi sapi Bali terbesar di Sulawesi Selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok, namun kemurnian sapi Bali tetap dipertahankan di Pulau Bali sebagai sumber bibit yang pembinaannya dilakukan oleh proyek pembibitan dan pengembangan sapi Bali atau disingkat P3 Bali. Sapi Bali termasuk sapi unggul dengan reproduksi tinggi, bobot karkas tinggi, mudah digemukkan dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga dikenal sebagai sapi perintis. Sebagai sapi asli yang potensi reproduksinya lebih baik dibanding sapi lainnya, maka upaya pengembangan sapi Bali sangatlah memungkinkan oleh karena juga didukung oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Jadi ini terkait dengan kelebihan
yang dimiliki oleh sapi Bali serta potensi dalam pengembangan sapi Bali. Yang keenam, program swasembada daging di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ya, hal ini sangat strategis karena tidak satupun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa bisa menyelesaikan masalah pangannya. Ya. Jadi ketahanan pangan ini merupakan pilar yang sangat penting ya. Khusus bagi Indonesia, sektor pangan adalah sekaligus sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di on-farm yang terdapat di perdesaan yang terdiri dari petani berlahan sempit dan buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Dalam peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketersediaan pangan dapat berasal dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain. Untuk mengukur ketahanan pangan dari sisi kemandirian, tentunya bisa dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan dalam negeri. Ya. Jadi ini merupakan program-program ketahanan pangan dalam upaya untuk mewujudkan program swasembada daging di Indonesia. Di Indonesia pada tahun 1996 itu mengalami defisit neraca perdagangan daging sapi. Ya. Jadi impor daging sapi tertinggi mencapai 246.609 ton, dan hal ini dikarenakan karena ketersediaan daging tidak mencukupi untuk kebutuhan rakyat Indonesia, ya, khususnya yang dimaksud adalah ketersediaan daging di dalam negeri, sehingga hal ini mau tidak mau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor daging. Perkembangan ekspor yang turun dikarenakan kebutuhan akan daging sapi di dalam negeri masih kurang. Sementara sapi impor akhir-akhir ini dibatasi guna menggalakkan pertumbuhan pemeliharaan sapi potong di dalam negeri. Kecenderungan pengurangan impor daging sapi membuat harga daging sapi di pasaran mengalami kenaikan karena daging lokal dari luar Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia, tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di Pulau Jawa. Nah, ini yang menyebabkan harga daging menjadi tinggi. Kemudian peran pemerintah dalam mewujudkan program swasembada daging. Kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, bahwa Indonesia melakukan banyak impor ternak sapi komoditas untuk dikemukan menghasilkan daging. Untuk mendukung program swasembada daging, seharusnya hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek. Ya. Jadi impor ini dilakukan tentunya dalam rangka untuk bisa melakukan satu pengembangan agar pertumbuhan sapi di Indonesia ini, di dalam negeri ini bisa tumbuh, kemudian impor ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan tersebut yang dilakukan dalam jangka pendek. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan bagaimana sumber daya ternak dapat dimanfaatkan untuk mencapai swasembada sehingga mencapai ketahanan pangan sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian, dan hal ini tentunya bisa
dilakukan, apabila dilakukan ya pengembangan dalam sumber daya ternak ini, tentunya program swasembada daging ini akan bisa tercapai. Nah, upaya-upaya ini akan mampu mencapai swasembada pangan dan konsumsi produk peternakan meningkat sehingga ketahanan pakan ini akan meningkat dan mandiri. Ya. Pada kondisi tertentu, alternatif ini berpotensi mengekspor ternak sebagai produk. Ya. Jadi ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai swasembada daging. Di antaranya yang pertama kebijakan tunda potong, yang kedua kebijakan impor induk sapi, kemudian yang ketiga pengendalian sapi betina produktif, yang keempat penyediaan bibit sapi lokal, yang kelima penguatan kelembagaan pembibitan dan wilayah sumber bibit, yang keenam pengembangan pembibitan sapi di kelompok, yang ketujuh, pengembangan usaha pembibitan melalui skim kredit atau istilahnya KUPS ya. Kemudian yang kedelapan adalah kebijakan pengadaan pakan ruminansia untuk mendukung kebutuhan pakan ternak. Ya. Yang kedelapan, langkah pendekatan pengembangan sapi potong. Jadi ada beberapa langkah pendekatan yang mungkin dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama perlu adanya keputusan politik dari pemerintah untuk membangun industri sapi potong dalam negeri, ya, khususnya untuk menangani segmen hulu yang lebih spesifik, ya, terkhusus pada usaha breeding sapi. Ya. Kemudian yang kedua, perlu adanya satu kesamaan persepsi dari seluruh stakeholder untuk membangun industri sapi potong untuk kepentingan bersama. Termasuk ini adalah diantaranya adalah konsumen daging agar memperoleh daging yang sehat dan harga yang layak dan kompetitif. Ya. Artinya ini kan juga kompetitif dalam artinya nanti yang bisa terjangkau oleh konsumen untuk bisa memperoleh atau membeli kebutuhan dari daging tersebut. Yang ketiga, semua unsur yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi harus dihapuskan. Yang keempat, perlu adanya penataan dan peningkatan para pelaku usaha yang bermain di hilir untuk secara serius menggarap pasar dalam negeri ataupun ekspor dengan inovasi-inovasi yang baru. Bertolak kenyataan bahwa sejauh ini sebagian kebutuhan daging dipenuhi dari impor baik dalam bentuk daging ataupun sapi hidup, maka yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana dapat diperoleh nilai tambah yang maksimal dari komoditi yang diimpor tersebut. Yang terakhir adalah menampilkan unggulan di setiap segmen kegiatan. Saya lanjutkan lagi. Yang kesembilan, pola pengembangan sapi Bali. Pola pengembangan peternakan rakyat pada prinsipnya terdapat dua model. Yang pertama adalah pola swadaya dan yang kedua adalah pola kemitraan. Jadi dua-duanya ini merupakan adalah pola yang dikembangkan dalam pengembangan peternakan rakyat di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan peternakan rakyat merupakan pengembangan agribisnis peternakan
yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dalam mengejar ketertinggalannya serta dapat meningkatkan produktivitas ternak, khususnya ternak ruminansia, dalam hal ini adalah sapi Bali. Yang ke-10, pola pemulihan ternak sapi Bali. Persilangan sapi Bali dengan berbagai bangsa lain menghasilkan sapi silangan yang menunjukkan sifat pertumbuhan yang meningkat sebanyak 50-100%. Hal ini terutama terjadi sebagai hasil persilangan dengan sapi Bos Indicus, Bos Taurus, dan berbagai bangsa baru silangan seperti misalnya Santa Gertrudis, Drogmaster, Bilmot Red, Brepot, Brangus, dan lainnya. Yang 11, kendala pengembangan breeding sapi Bali. Kendala yang muncul sehingga menghambat tercapainya swasembada daging bila dikaitkan dengan pengembangan breeding sapi, khususnya di sini adalah sapi Bali. Di antaranya ada ada tiga ini ya. Di antaranya adalah yang pertama, produktivitas sapi lokal masih rendah, kemudian persilangan sapi lokal tidak terprogram atau kurang terprogram sehingga tidak terarah. Yang ketiga, hambatan lompatan populasi sapi nasional. Ya. Jadi populasi sapi nasional yang kita miliki cenderung kenaikannya itu tidak bisa langsung tinggi ya, jadi agak merambat ya, naik tapi kurang signifikan. Jadi tiga hal ini yang menjadi kendala pengembangan breeding sapi Bali. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil paparan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih mengharapkan impor dari negara lain. Oleh karena kemampuan ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi belum dicapai. Yang kedua, untuk meningkatkan populasi sapi perlu diperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan. Yang ketiga, pola kebijakan pengembangan diarahkan pada pola kemitraan sehingga peran pemerintah lebih hanya kepada pemberi motivator sebagai fasilitator serta sebagai regulator ya. Motivator, fasilitator, dan regulator. Ini peran pemerintah ya. Yang keempat, diperlukan program pemuliaan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu genetik sapi Bali di daerah pengembangan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya, dan untuk mengakhiri acara ini saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.